Ya, baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, kalau istilah sidang kita cabut kembali. Kita lanjut kepada seminaris yang ke-6 yaitu Saudara Samsuri. Ya, Pak. Baik, makasih banyak pertama sekali atas nama panitia penyelenggara. Terima kasih banyak kepada Pak Pengujian terhormat sudah ada bersama-sama kita, Pak Mentor yang terhormat Bapak Anderson SPDSD, Saudara peserta Samsuri, panitia penyelenggara yang sama saya hormati. Alhamdulillah, perlu kami informasikan bahwa seminar ini memerlukan waktu lebih kurang 30 menit. Nanti diawali pemaparan oleh Saudara Samsuri. Pokok penting di kondisi saat ini, kondisi diharapkan, kemudian identifikasi isu dan selanjutnya sampai kepada kegiatan pemecahan isu, kegiatan serta keterkaitannya. Kemudian terakhir nanti adalah jadwal rencana kegiatan. Kemudian setelah Anda menyampaikan, diberi waktu maksimal 7 menit, dilanjutkan nanti akan diberi kesempatan kepada Pak Mentor untuk memberikan penjelasan tambahan dan penguatan. Pada saat pengujian dilaksanakan, siapkan tulis-menulis untuk merekam semua masukan informasi serta menjawab pertanyaan dari Pak Penguji. Kemudian terakhir dari saya, nanti selaku coach memberikan penjelasan tambahan terkait apa yang berkembang di forum diskusi. Mengawali pertanyaan pertama kepada Saudara Samsuri. Saudara Samsuri sehat? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap diuji? Siap, Pak. Oke, baik. Makasih. Izin Pak Mentor dan Pak Penguji, bisa dimulai? Ya, baik. Silakan digunakan waktunya untuk pemaparan. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Izin saya share screen, Pak. Silakan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Andi Bakti Gunawan SSTP selaku penguji pada siang hari ini. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Yang terhormat Dr. Mukhtar SPSHMN selaku coach yang telah membimbing selama pembuatan rancangan aktualisasi ini. Yang terhormat Bapak Anderson SPDSD selaku mentor yang telah banyak mengarahkan. Yang terhormat Bapak Rudyard Afgan SPSI MPSI selaku host yang telah memfasilitasi jalannya kegiatan via Zoom ini. Baik, perkenalkan nama saya Samsuri, instansi SD Negeri Kangkuro. Baik, langsung saja. Adapun judul rancangan aktualisasi saya, pembiasaan literasi di SDN Kangkuro Kecamatan Lindu. Latar belakang. Nah, kondisi saat ini siswa cenderung lebih banyak memilih bermain dibandingkan membaca. Jadi pada saat setelah melaksanakan tugas, dia lebih banyak membaca. Nah, adapun kondisi yang diharapkan, siswa lebih menyukai kegiatan literasi. Nah, berdasarkan informasi dan wawancara dengan guru dan kepala sekolah selaku mentor, didapatkan informasi bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca siswa adalah tidak tersedianya media baca. Nah, kenyataan inilah yang melatar belakangi penulis, sehingga memilih alternatif pembiasaan literasi di SD Negeri Kangkuro dengan melakukan kegiatan pojok baca, pohon literasi, pengadaan poster, dan mading. Selanjutnya terdapat beberapa isu yang diidentifikasi. Yang pertama, kurangnya minat baca siswa kelas 4 SDN Negeri Kangkuro Kecamatan Lindu. Yang kedua, kurangnya kepatuhan siswa dalam hal kebersihan dalam kelas. Yang ketiga, kurangnya semangat dan antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Nah, dari isu tersebut, penulis menggunakan metode APKL untuk mengidentifikasi isu tersebut. Setelah melakukan identifikasi isu dengan menggunakan APKL, dilanjutkan dengan validasi isu menggunakan metode USG, kemudian diperoleh skor yang tertinggi, yaitu isu tentang kurangnya minat baca siswa kelas 4 di SDN Kangkuro. Setelah dilakukan USG, kemudian kita analisis penyebab isu dengan menggunakan analisis fishbone. Setelah kita mendapatkan beberapa penyebab, kemudian kita melakukan tapisan kegiatan dari yang skor yang tertinggi, yaitu tentang media baca.
Adapun dampak isu tidak terselesaikan apabila isu kurangnya minat baca siswa kelas 4 SDN Kangkuro Kecamatan Indu tidak terselesaikan, maka minat baca siswa kelas 4 SDN Kangkuro tidak akan meningkat sehingga akan menyebabkan prestasi belajar siswa rendah. Nah, adapun gagasan pemecahan isu yaitu pembiasaan literasi di SDN Kangkuro. Nah, secara garis besar ada 6 kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang pertama yaitu persiapan dan penyusunan tim kerja. Adapun nilai yang terkait yaitu pelayanan publik, manajemen ASN, dan whole of government. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama konsultasi dengan mentor. Tahapan kedua mengajukan daftar nama-nama tim kerja. Tahapan ketiga meminta persetujuan dan tanda tangan. Selanjutnya kegiatan kedua yaitu pembuatan pojok baca, pohon literasi, poster, dan mading. Adapun nilai yang terkait yaitu pelayanan publik dan manajemen ASN. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Tahapan yang kedua, sosialisasi kepada peserta didik tentang pentingnya membaca. Tahapan ketiga, mengarahkan siswa untuk terlibat dalam kegiatan dan membuat pojok baca, pohon literasi, poster, dan mading. Selanjutnya kegiatan yang ketiga yaitu uji coba launching kegiatan yang terkait dengan nilai pelayanan publik, manajemen ASN, dan whole of government. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama, rapat tim, pemaparan, meminta saran dan masukan. Selanjutnya kegiatan keempat yaitu pelaksanaan kegiatan pembiasaan literasi. Adapun keterkaitan nilainya yaitu pelayanan publik dan manajemen ASN. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama, mendampingi siswa membaca selama 15 menit sebelum memulai pelajaran. Tahapan kedua, menuliskan hasil bacaan yang telah dibaca. Tahapan ketiga, melakukan penempelan hasil bacaan pada pohon literasi. Tahapan keempat, memberikan tanda bintang atau penguatan pada pohon literasi setelah selesai membaca. Tahapan kelima, melakukan penempelan poster pada tempat yang telah ditentukan. Tahapan keenam, membuat slogan ajakan membaca. Tahapan ketujuh, melakukan penempelan slogan ajakan membaca pada mading. Kegiatan yang kelima, evaluasi pelaksanaan kegiatan. Keterkaitan nilai dengan pelayanan publik dan manajemen ASN. Adapun tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, pemberian kuesioner, tahapan kedua, menganalisis kuesioner, dan tahapan ketiga, pemberian reward. Dan kegiatan yang keenam yaitu monitoring dan evaluasi yang terkait dengan nilai pelayanan publik dan manajemen ASN. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama, pengukuran capaian kegiatan. Tahapan yang kedua, testimoni. Tahapan ketiga, rencana tindak lanjut. Dan inilah adalah jadwal kegiatan, rencana kegiatan yang akan dilakukan. Demikian pemaparan dari saya. Besar harapan dari saya semoga diberi saran dan masukan demi kesempurnaan rancangan aktualisasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, demikian tadi pemaparan Saudara Samsuri telah menyampaikan ide gagasan dan cara mencapai penyelesaian isu atau kegiatan dan tahapan kegiatan. Baik, selanjutnya untuk mendapatkan penjelasan tambahan dan penguatan, kami persilakan kepada Bapak Mentor. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kami. Kami selaku mentor atau sekaligus penanggung jawab Kepala Sekolah SDN Kangkuro dengan ini membenarkan bahwa nama Samsuri SPD MPD sebagai peserta lastar dari sekolah kami yang merupakan calon pegawai negeri sipil golongan 3 pada lingkungan pemerintah Kabupaten Sigi angkatan 71 tahun 2021. Mengenai uraian peraturan pemerintah tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dalam masa prajabatan yang dilakukan di sini adalah secara virtual. Di sini kami melihat bahwa Bapak Samsuria merupakan guru yang sangat kami prioritaskan di sekolah kami. Dengan adanya di sini dia melakukan berbagai hal. Ketika dia konsultasi dengan kami, selalu kami memberikan tanggapan atau memberikan support kepada Bapak Samsuri ini. Jadi secara terintegrasi membangun integritas moral kepada kami, semangat dan kejujuran dan motivasi nasional
nasionalisme kebangsaan, dan profesionalisme dan berkompetensi untuk di sekolah kami. Di sini kami melihat atau membenarkan bahwa isu atau masalah yang diangkat oleh Pak Samsuri, yaitu mengenai pembiasaan literasi SDN Kangkuro membuat pojok baca atau diangkat merupakan hal yang menggiring atau memotivasi minat siswa untuk membaca pada sekolah kami. Kami juga sangat mendukung apa yang menjadi judul yang diangkat oleh Pak Samsuri untuk dalam hal ini ketika melakukan laster yang ada pada sekarang ini, yang dimana di sekolah kami dengan adanya kurang minatnya peserta didik dalam membaca, mungkin saja dengan adanya yang dibuat oleh Pak Samsuri bisa membuat peserta didik yang ada di sekolah kami bisa membaca, mungkin saja dengan adanya faktor. Kadang-kala di sini kami juga melihat ada berbagai macam faktor, ada faktor lingkungan, ada mungkin faktor dari keluarga atau mungkin latar belakang pendidikan orang tua yang tidak bisa membaca, itu juga yang membuat peserta didik ini kadang-kala kurang motivasi untuk membaca. Jadi itulah berbagai macam yang membuat kendala di sekolah kami ketika di sekolah itu berbagai macam problem dengan adanya mereka yang mengikut laster ini di sekolah kami mungkin bisa lebih maju atau lebih giat lagi untuk belajar. Melalui kegiatan ini harapan kami kiranya peserta prajabatan pada angkatan 71 ini bisa memberikan semangat kepada kami. Kami juga memberikan support kepada Pak Samsuri ketika dia melakukan atau memberikan arahan atau memberikan masukan kepada kami selalu menerima, dan kami juga memberikan dia bimbingan agar supaya lebih giat lagi untuk melakukan hal-hal yang perlu untuk memotivasi atau mendukung sekolah kami supaya lebih maju ke depannya. Ada berbagai macam yang kami lihat di sekolah ini, yaitu mengenai biasa kadang-kala kendala yang ada di sekolah kami, yaitu tidak ada tersedianya poster yang sekarang ini Pak Samsuri yang sudah buat. Yang berikutnya tidak tersedianya pojok baca, tidak ada pohon literasi, tidak ada tersedianya meding. Itu semua membuat kami menjadi masukan buat kami ke depannya, bukan cuma untuk kami, teman-teman guru-guru lain yang non PNS juga bisa membuat mereka lebih giat untuk melakukan hal yang yang baru kami perhatikan atau kami lihat selama ini. Kalau mungkin di sekolah-sekolah lain mungkin yang sepertinya sekolah-sekolah yang dekat dengan kota mungkin bisa saja dibuat seperti itu. Tetapi kami punya sekolah ini sangat terpencil atau sangat jauh dari perkotaan, yaitu di pelosok. Jadi mungkin itu semua yang membuat hambatan atau menghambat pembuatan hal-hal yang dibuat oleh Pak Samsuri. Jadi dengan adanya ini Pak, kami selaku penanggung jawab Kepala Sekolah SDN Kangkuro memberikan support atau membenarkan bahwa isu yang diangkat oleh Pak Samsuri ini wajib untuk kami terapkan di sekolah kami. Ya, baik. Dan dengan adanya hal ini bisa membuat sekolah kami maju demi selangkah Pak. Jadi itulah harapan kami Pak, kiranya dengan adanya Pak kegiatan laster ini bisa membuat kita, memotivasi kita lebih jauh melangkah ke depan atau lebih maju ke depan. Jadi demikian kira
Lebih dan kurangnya jika ada hal-hal yang tidak berkenan dari kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, makasih banyak Pak Mentor telah memberikan penjelasan, tambahan dan penguatan. Memberi banyak harapan kepada yang akan dicapai dalam aktualisasi nantinya. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Penguji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Coach, selaku orang tua kita di BPSDM Provinsi. Yang saya hormati Bapak Anderson sebagai mentor daripada Pak Samsuri, yang telah berkenan hadir pada siang hari ini untuk mengikuti ujian rancangan aktualisasi ini. Yang saya hormati Pak Samsuri sebagai peserta, host, teman-teman host, Pak Afgan, host yang selama ini menjadi PIC dalam kegiatan Latsar ini. Baik, tadi kita sudah dengarkan bersama pemaparan dari Pak Samsuri tentang beberapa kegiatan dan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pak Samsuri kurang lebih selama 30 hari ke depan. Tapi tentunya ada beberapa masukan ya Pak Samsuri. Yep. Tentunya ada beberapa masukan dan saran. Yep. Nanti saya minta masukan-masukannya dicatat ya. Yep. Catat dan laporannya bisa diambil nanti hari Senin. Iya, ya? Pak. Iya, Pak. Diambil di kantor, nanti laporannya nanti dilihat mana-mana saja yang menjadi ya untuk perbaikan. Iya, Pak. Yang bagian pertama itu di kata pengantar itu ya, ada beberapa perubahan itu. Iya, Pak. Itu ada BKPSDM Yep. provinsi. Padahal kalau provinsi kan harusnya PSDM. kemudian rancangan. Ini kadang hanya kegiatan aktualisasi, jadi harus ada rancangan aktualisasi ya. Iya, Pak. Aktualisasi diganti rancangan aktualisasi. Nanti diperbaiki. Iya, Pak. Kemudian gambaran saat ini di sekolah Bapak seperti apa dan harapannya seperti apa perbaikannya ke depan setelah Pak Samsuri ini menyelesaikan kegiatan ini? Apa yang diharapkan? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Yang diharapkan di sini siswa lebih menyukai kegiatan literasi dengan adanya pembiasaan literasi, maka siswa akan terbiasa. Semakin terbiasa dia akan menjadi sebuah kebutuhan, Pak. Dengan adanya menjadi sebuah kebutuhan, maka itu akan menjadi sendirinya akan tertanam dalam karakter peserta didik bahwa memang membaca itu penting, Pak. Artinya untuk membuka pemahaman kita bahwa kita harus banyak membaca literatur yang ada. Jadi harapan kami dengan adanya kegiatan seperti ini dapat menarik minat perhatian siswa untuk lebih menyukai kegiatan literasi. Ya, Pak, semakin terbiasa maka akan menjadi sebuah kebutuhan. Itu yang kami harapkan, Pak. Terima kasih. Itu sudah tertuang di pendahuluan yang Bapak sampaikan tadi? Iya, Pak. Sudah ada? Sudah, Pak, di bagian pendahuluan sudah ada itu ya? Iya. Kalau sudah ada ya sudah. Berarti sudah ada kondisinya ya? Iya, Pak. Iya. Kondisi dan yang diharapkan apa. Baik. Iya. Kemudian di bab 2 di sini rancangan aktualisasi ini saya lihat ada beberapa nilai yang keliru ya. Di akuntabilitas. Jadi ini rujukan ya, rujukan. Iya, Pak. Rujukannya Bapak ini agak keliru di akuntabilitas dengan publik. Iya, Pak. Padahal yang lain betul. Saya bingung ini dua ini yang salah ini. Iya, Pak. Nanti dilihat teman-temannya yang sudah benar itu ya. Iya, Pak. Pak Samsuri, ada Ibu Katarina, Ibu Sri dengan Pak Amirudin itu benar nilai-nilainya itu. Iya, Pak. Nanti karena apabila rujukannya Bapak keliru, maka apa yang Bapak angkat di tahapan kegiatan nanti akan keliru juga. Iya. Itu makanya harus diperbaiki dulu rujukannya. Iya, Pak.
Baik, yang lainnya saya lihat sudah ada Bapak taruh mulai dari analisis alat analisis apa. Iya Pak. Jadi saya tidak bahas di situ lagi. Iya. Eh, saya minta juga ini D, bagian D rancangan aktualisasi nanti ditaruh dia di atas tabel rancangan ya. Iya Pak. Tabel. Jadi judul, unit kerja, isu yang diangkat, gagasan kreatif, kegiatan. Jadi ini ditaruh di atas tabel rancangan. Iya Ya. Pak. Iya Pak. Iya Pak. Jadi di sebelah tidak terpisah begini deh ya. Iya Pak. Oke. Judulnya Anda ini pembiasan literasi ya. Iya Pak. SD Kangkuro. Kangkuro, Kecamatan Lindu. Iya Pak. Baik, di sini kurang lebih ada sekitar 6 kegiatan Pak Samsuri ya. 6 Iya, Pak. kegiatan dengan beberapa tahapan. Iya Pak. Kita langsung saja di tahapan kegiatan pertama. Di tahapan pertama di sini ada konsultasi dengan mentor. Iya Pak. Berikutnya terlaksana konsultasi dengan mentor. Kemudian ada beberapa nilai di sini ya. Iya Pak. Nilai, saya ingin Pak Samsuri sedikit menjelaskan. Iya Pak. Apa itu? Ada penjual Pak yang lewat. Iya Pak. Ada jeda iklan dulu. Iya Pak. Saya ingin Pak Samsuri sedikit menjelaskan mengenai keterkaitan antara tahapan kegiatan ini dengan agenda 2 atau keterkaitan nilai aneka yang ada di berapa ini? Tabel 5 sebenarnya ini ya, harusnya ada nomor tabel Ya. Tabel di tabel 5 ini ya. Iya Pak. Anda jelaskan sedikit mengenai keterkaitan tahapannya dengan nilainya. Ada berapa nilai? Ada 5 nilai. Semua nilai ada ini ya. Iya Pak. Silakan Pak Samsuri. Ya, terima kasih banyak Pak yang sebesarnya. Tahapan pertama yaitu konsultasi dengan mentor. Di sini ada nilai akuntabilitas yaitu tanggung jawab dan integritas dan kejelasan. Artinya dalam melakukan konsultasi saya ini melakukannya secara tanggung jawab, betul-betul saya lakukan dengan baik. Kemudian saya secara integritas saya berperilaku jujur, terbuka dan kejelasan. Artinya apa yang saya sampaikan itu benar. Ada kejelasan target yang ingin dicapai. Kemudian mengajukan daftar nama. Tahapan kedua yaitu mengajukan daftar nama-nama tim kerja. Di sini ada akuntabilitas, ada nilai transparansi, artinya saya transparan dalam mengajukan daftar nama tim, ada keadilan dalam membagi nama-nama secara adil, kemudian ada kejelasan jelas pembagiannya, kemudian di sini ada nilai nasionalisme juga, ada nilai kerakyatan, artinya di sini bagaimana melakukan musyawarah, konsultasi dengan mentor dan tim-tim. Dan ada etika publik, bagaimana menghargai komunikasi dan konsultasi dan kerjasama. Kemudian ada komitmen mutu yaitu efektif dan efisien. Kemudian ada nilai anti korupsi, tanggung jawab, jujur dan sederhana. Artinya dalam menyampaikannya secara sederhana. Kemudian ada tahapan ketiga yaitu meminta persetujuan dan tahapan pertama. Oh iya Pak. Terlalu jauh tadi. Oh iya Pak, tahapan pertama. Baik. Sudah selesai tadi tahapan pertama? Iya Pak. Sudah ya. Etika publik. Tadi memang karena kita beda rujukan, jadi ada beberapa nilai yang agak keliru ya. Iya. Yang akuntabilitas ini ada integritas di sini. Iya. Dan kejelasan ini sebenarnya kejelasan target barangkali maksudnya di sini. Iya Pak. Iya. Ya. Ini integritas tidak ada di nilai ini integritas ya, akuntabilitas ya. Iya, ada integritas, kemudian Anda sebutkan nasionalisme tadi, kerakyatan, padahal yang di sini tertulis persatuan. Persatuan. Iya Pak, saya baca yang di tahapan kedua keliru tadi Pak. Oh iya. Iya Pak. Kemudian etika publik, menghargai komunikasi, wah ini nilai dari mana? Konsultasi dan kerjasama. Iya Pak. Ini beda rujukan ya, ini akibatnya Iya, karena beda rujukan ya. Iya Pak. Iya Pak. Jadi perbaiki, kemudian komitmen mutu, efektif, efisien, ini ada indikatornya. Iya Pak. Nah di sini benar ini tanggung jawab dan disiplin. Tapi coba baca indikator disiplin. Ada pegang nilai-nilai ini kan? Coba baca anti korupsi disiplin. Iya Pak.
korupsi. dan disiplin. Ada Pak disiplin Pak. Hmm. Tidak Coba melakukan tindakan melawan hukum. Yang kedua, taat menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kira-kira dari dua indikator itu mana yang relevan dengan tahapan pertama ini? Ini Pak, Tahapan konsultasi. konsultasi dengan mentor Pak. Disiplin, taat menjalankan tugas Pak, Taat menjalankan tugas. yang diberikan oleh atasan. Jadi Diberikan oleh atasan. iya Pak, pada saat konsultasi begitu Pak, misalnya ada arahan masukan. Gitu ya. Ya, sebenarnya begini, makanya saya sengaja ini suruh Anda memilih begini nih, karena Iya Pak. ini saya sementara mengajarkan Anda cara teknik memilih indikator. Indikator ya. Iya Pak. Dalam setiap tahapan ini tentunya ada beberapa nilai akan muncul. Tapi Iya, Pak. ingat, dalam menentukan nilai harus kita baca dulu indikatornya. Karena tidak semua indikator itu relevan dengan tahapan kegiatan. Ya, tidak Iya, Pak. semua relevan. Karena di sini Anda sedang konsultasi dengan mentor. Di sini konsultasi tentunya Anda menyampaikan apa rencana Anda, ya kan? Iya, Pak. Apa rencana-rencana Anda yang akan Anda lakukan? Kalau Anda memilih tadi nomor 2 tadi, taat menjalankan tugas diberikan oleh atasan, itu kan sedangkan ini kegiatan pribadinya Anda. Iya, Pak. Ini kegiatannya Anda. Anda yang rancang, Anda yang susun, Anda yang jalankan. Iya. Jadi kecuali ketika kepala sekolah menyarankan kepada Pak Samsuri, tolong buatkan RPP untuk pembelajaran ini, ya, itu baru itu pas dengan indikatornya, ya. Itu maksud saya tadi, itu saya ajak Anda untuk memilih ini karena itu tadi pembelajarannya tidak semua nilai itu relevan dengan tahapan kegiatannya, karena dalam setiap tahapan ini berbeda jalan ceritanya, Pak, ya. Berbeda jalan ceritanya, jadi beda juga nilainya. Kadang ada yang sama, apalagi di etika publik, ya. Kebanyakan yang sama itu di etika publik, apabila berkomunikasi dengan orang lain atau bertemu dengan orang lain, itu pasti di dalamnya ada etika publik, nilai etika publik yang selalu muncul, ya. Dengan nilai-nilai lain tentunya. Itu maksudnya. Jadi dalam menentukan nilai itu harus Anda melihat indikatornya. Kenapa saya bahas nilai ini? Kenapa saya sangat dalam masalah nilai ini? Karena yang ingat, Bapak selama 30 hari di tempat aktualisasi itu, yang Anda biasakan atau yang Anda habituasikan itu adalah penerapan nilai ini. Ya, penerapan nilainya ini yang Anda harus habituasikan. Memang kadang hal-hal ini sebenarnya sudah lumrah kita biasa lakukan. Kayak menyapa orang, assalamualaikum, atau selamat pagi, selamat siang. Ini hal-hal lumrah yang kita lakukan. Tapi tanpa kita sadari itu ada nilainya rupanya. Ada nilainya. Itu ada nilai ketuhanan di situ. Ada di indikator yang pertama. Coba lihat itu nilai ketuhanan. Menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas. Jadi kita berdoa sekalipun, berdoa, apalagi memimpin murid-murid untuk berdoa, itu ada nilainya. Itu nilainya ketuhanan. Itu maksudnya tidak semua indikator itu pas dengan tahapannya, tapi ingat harus dibaca indikatornya, harus dibaca indikatornya dalam menentukan nilai dari setiap tahapan. Jadi saya minta yang lain dibaca kembali, ya, dibaca, disesuaikan, ya, disesuaikan. Baik, yang selanjutnya analisis dampak, ya. Analisis dampak ini nanti ada pada bab 3 nanti, ya, bab 3 di aktualisasi. Nanti ditaruh di bab 3, jadi dihilangkan saya di sini. Nanti ini ditaruh di bab 3, tapi yang dianalisis adalah nilai-nilai tadi itu. Nilai-nilai nilai aneka itu, mulai dari akuntabilitasnya, komitmen mutunya, pelayanan publik,
komitmen mutu sampai di anti korupsi. Ya. Itu yang dibuat dalam analisis dampak nilai. Ya, nanti dijelaskan dibuat deskripsi. Kemudian ini rapat tim ya. Ini juga di kegiatan ketiga pemaparan. Ini saya minta dilengkapi nih, mungkin pemaparan ke tim atau bagaimana ini? Iya Pak, pemaparan ke tim tentang pembuatan pojok baca, literasi dan pengadaan poster dan mading. Artinya meminta masukan dan saran nantinya juga Pak. Oke, Pak. Baik, berarti dibuat lengkap ini tahapannya ya? Iya, Pak. Pemaparan kepada siapa misalnya? Kepada tim penyusun itu. Iya Pak. Jangan hanya pemaparan saja, ditambah lagi kalimatnya. Iya Pak. Menuliskan ya. Kira-kira Anda dalam membuat ini bisa terlaksana semua ini Pak? Karena saya lihat cukup banyak ini Pak. Iya Pak. Bagaimana? Dananya dari mana? Dananya dari mana? Pak, untuk artinya Pak, ini kalau pembuatan pojok bacanya Pak, itu saya gunakan dengan bahan-bahan yang murah Pak, seperti misalnya bambu bekas begitu Pak, saya gunakan. Artinya tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya Pak untuk pembuatan rak buku begitu Pak. Iya. Artinya. Karena ada sampai di poster, pembuatan poster juga ya? Iya Pak. Saya usahakan seminimal mungkin Pak. Iya. Iya Pak. Ini bisa, maksud saya bisa selesai dalam 1 bulan ini? Iya Pak. Bisa ya? Iya Pak, siap. Baik, di kegiatan kelima, di situ ada pemberian kuesioner. Iya Pak. Yang pertanyaannya adalah kapan dibuat kuesionernya? Iya Pak. Ya, ini tujuannya ini Pak. Saya setelah ini Pak saya akan buat, artinya saya sesuaikan dengan kondisi Pak, umur siswa Pak begitu. Ini kan. Tidak, maksudnya saya dalam tahapan mana Anda membuat kuesioner? Tiba-tiba ada tahapan. Iya Pak. Anda pemberian kuesioner 3. Oh iya Pak. Jadi iya, begini. Pak. Tiba-tiba belum ada Anda membuat kuesioner, tiba-tiba Anda bagikan itu kuesioner. Oh iya ceritanya. Pak. Iya Pak. Iya. Saya akan tambahkan Pak di tahapan jadi nanti pertama. Tambahkan barangkali mungkin iya, pembuatan kuesioner di kegiatan atau kegiatan yang mana ya? Iya Pak. Iya. Tambahkan itu nanti konsultasi ke coachnya dan mentornya. Iya, saya akan konsultasikan dengan coach dan mentor. Reward ini pakai dana pribadi atau? Iya Pak. Iya, pakai dana pribadi ya? Iya Pak. Oh iya, tidak apa-apa, berkorban sedikit ya? Iya Pak. Sikap rela berkorban Pak. Iya betul. Iya Pak. Baik, testimoni. Ini testimoninya nanti dibuat dalam bentuk video atau bagaimana ini? Iya Pak, tentang ada penjelasan dari peserta mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Pak. Juga mungkin dari Pak mentor juga Pak, mungkin ada masukan. Dalam bentuk video? Iya Pak. Iya Pak. Oh iya. Rencana tindak lanjut? Artinya rencana tindak lanjutnya nanti nih Pak, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang tidak terencana nanti akan dilakukan. Bisa nanti juga menjadi program unggulan nanti Pak, bisa diterapkan di semua kelas Pak begitu untuk pembuatannya. Ini sebenarnya harapan banyak orang sebenarnya ini kalau rencana tindak lanjut ya. Iya Pak. Maksud kami di BPSDM juga mengharapkan ada ini memang. Ada rencana tindak lanjut karena jangan sampai kegiatan ini hanya selesai latsar ini selesai semua, wassalam semua kegiatan ya. Iya Pak. Jadi harus ada apa yang direncanakan lagi ke depan itu. Harus apa lagi yang direncanakan ke depan, tentunya itu harapan mentor juga begitu. Iya. Teman-teman di sekolah juga begitu. Artinya bagikan ilmu yang Anda sudah dapat ini, teknik-teknik menentukan tujuan, melalui teknik analisis, fishbone, APKL itu, USG itu bagikan untuk membuat kegiatan-kegiatan lagi yang lebih baik lagi di kedepannya. Yeah. Karena seperti yang sebelum-sebelumnya, ini latsar ini hanya uji coba untuk Anda. Ya, uji coba saja. Ini tahap uji coba sebelum Anda turun ke lapangan yang sesungguhnya. Ya.
Karena lapangan yang sesungguhnya itu di tempat kerja Anda. Ya. Iya, Pak. Makanya ini diuji coba di sini, ketika Anda berhasil, berarti Anda bisa melakukan itu yang lebih baik lagi di lapangan, ya. Iya, Pak. Begitu Pak Samsuri. Iya, Pak. Jadi barangkali begitu saja masukan dari kami. Iya, Pak. Nanti tolong diperbaiki semua dan diambil nanti catatan-catatannya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Terima kasih atas banyak, Pak. perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, makasih banyak Pak penguji yang terhormat telah menyampaikan pertanyaannya, dan makasih banyak Pak Mentor telah mendampingi. Ada beberapa catatan masukan ini, Saudara Samsuri. Iya, Pak. Jadi seperti tadi memang sebenarnya rancangan ini harus bercerita apa yang kita melakukan. Iya. Ada beberapa memang saya perhatikan teman-teman sebelumnya juga termasuk. Iya. Tiba-tiba ada pre-test, post-test. Padahal di persiapan itu Anda harus membuat dulu desain, ya, desain Iya, Pak. pertanyaan pada pretest atau desain, karena pretest itu tidak selamanya berupa pertanyaan, bisa jadi berupa survei. Nah, didesain dulu, Iya. baru dilakukan. Seperti rapat tim, ya harus ada pembentukan tim dulu baru rapat tim. Jadi di sini bercerita, kenapa? Karena di dalam setiap kegiatan itu, seperti dijelaskan Pak Muji tadi, sebenarnya bukan kegiatannya Bapak yang mau dilihat. Makanya judulnya kan itu kan rancangan aktualisasi nilai-nilai. Iya, Pak. Mau dilihat itu nilai apa yang Anda terapkan ketika melaksanakan tahapan kegiatan itu. Iya. Sehingga menjadi habit, menjadi kebiasaan nantinya di lapangan setelah melalui tahapan uji coba 1 bulan ini. Nah, tindak lanjutnya itu menjadi habit, menjadi kebiasaan setiap melakukan sesuatu. Kita menjadi ASN yang berkarakter. Ya, tentu tidak seperti ada pembeda antara kita ASN dengan orang tukang panjat kelapa, main suruh-suruh. Kalau kita mungkin ada etika-etika, makanya ada dikemas dalam sebuah mata pelatihan, ada kedudukan dan peran ASN, nilai apa di situ dari pelayanan publik dengan manajemen ASN, kemudian di tahapan kegiatan Anda, nilai apa di situ dan dikemas dalam aneka itu akuntabilitas, nasionalisme, dan kemudian etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akan tetapi, tolong dilihat baik-baik itu indikatornya sesuai. Jangan sampai kita menghadap dengan mentor, tapi yang kita gunakan indikator jujur, tidak berbuat curang dalam pengadaan barang dan jasa. Ada hubungan bagaimana itu? Ya mungkin lebih tepat jujur dalam konteks nilai lain, barangkali di etika pabrik atau komitmen mutu. Nah, itu yang harus kita lihat. Jadi saya sangat bersyukur karena lebih tajam penjelasannya dari Pak Penguji. Kalau saya kemarin sekedar menyampaikan kepada saudara bahwa silahkan cari nilai yang relevan. Karena memang namanya coach itu bukan berarti memberitahu sampai jelas-jelasnya, tapi memberikan pertanyaan-pertanyaan penggerak supaya kalian bisa termotivasi untuk lebih kreatif, ya. Nah, berbeda kalau kita menuntun orang harus belajar berjalan dipegang. Ini kalau memang bahkan sebenarnya itu orang bilang, kenapa ini coach kejam? Ya beda pembimbingan dengan coaching. Kalau sudah selesai nanti rancangan, sudah pembimbingan, nah sudah diajar caranya bagaimana. Nah ini saya merasa sangat terbantu oleh Pak Penguji karena dia lebih detail menjelaskan. Catat baik-baik, dan nanti jemput nanti naskahnya di ruangan beliau hari Senin, baru kita diskusi lagi. Mungkin masih ada yang belum pahami, saya bisa memperjelas karena sudah bagian dari tugas saya lagi, bimbing habituasi. Ya, memang sudah sampai kepada caranya mempertanggungjawabkan, karena tadi ketika rancangan kita berbicara output, apa yang Anda harapkan nanti laksanakan. Tapi ketika nanti aktualisasi itu sudah bukti fisik itu. Ya, bukan sekedar terciptanya ini mana itu. Kalau Anda katakan rapat, apa komponennya? Ada daftar hadirnya, ada resumenya, ada dokumennya, kemudian ada risalahnya. Nah itu ya. Jadi bercerita kegiatan ini kenapa? Ya, begitu nantinya. Nah, nanti kita diskusi kembali lagi, dan ya terima kasih banyak dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Penguji, sangat detail. Kalau Anda memang belum paham, saya sudah tidak tahu cara bagaimana lagi menyampaikan. Sampai dicontohkan itu. Kalau saya tidak sampai segitu, karena memang ketika kita diajar coaching itu, malah kami banyak salah. Pak Penguji tahu itu. Kami salah itu kalau menunjukkan bahwa ini harus begini, tidak bisa. Karena memancing kreativitas Anda itu tidak boleh dituntun begitu. Apalagi kan dianggap Anda lebih cerdas. Nah, nanti kalau buntu, baru kita jelaskan. Nah, makanya Anda berterima kasih ini, karena sebenarnya tugas saya nanti menyampaikan pada saat pembekalan habituasi, sekarang sudah keluar oleh
Pak Penguji, jadi Anda tidak penasaran lagi kan? Iya, Jangan-jangan cuma Pak yang maunya begini ya, dengan langsung dari penguji kan? iya Pak. Nah, dan tolong teman-teman harus yakin bahwa literatur yang Anda gunakan adalah yang terbaru, karena berubah itu. Iya, Berbeda, lebih jelas yang sekarang. Kemudian Iya. kedua, jangan biasakan melihat contoh. Contoh itu benar pada waktunya. Kalau modelnya Anda lihat silakan, tapi kalau misalnya mau ambil model bahasanya, nanti saya tadi sebenarnya tergelitik itu. Di Iya. awal-awal tadi tiba-tiba Pak Penguji temukan itu ada kabupaten lain di dalam. Aduh, saya terpukul sebenarnya karena saya sempat tanda tangan. Saya tidak sempat baca itu. Itu akibat memindahkan itu, Pak. Dan hukumannya berat itu ya. Saya katakan di sini, ketika memang ditemukan oleh penguji bahwa ada namanya duplikasi atau namanya plagiat, maka penguji berwenang membatalkan. Ya. Nah, ini sekarang masih rancangan ya. Tapi ketika terakhir, misalnya nanti aktualisasi penguji berwenang, saya tidak bisa campuri kalau dia bisa dibatalkan karena ditemukan bahwa ini plagiat. Itu sangat selalu Ibu Kaban juga dalam pengarahan pasti disampaikan bahwa tidak boleh sesederhana ada apapun Anda punya karya, itulah yang terbaik yang ditemukan. Jangan coba-coba plagiat. Sekarang ini undang-undang baru, jangankan kepada orang lain ya, karena OPA ini orang hukum, ada namanya self plagiarism. Self plagiarism itu artinya memplagiat punya sendiri. Saya pernah menulis buku, tapi saya pakai bahasa itu tidak menyebut bahwa sumbernya Mukhtar dalam apa, tahun berapa. Itu disebut plagiat diri sendiri. Bayangkan itu, Pak. Kerasnya itu plagiat, bukan hanya untuk orang lain, termasuk karya sendiri kalau tidak menyebut bahwa pernah diterbitkan tempat lain pakai ulang dan ditemukan dianggap plagiat diri sendiri. Ini kan kalau secara logika tidak masuk akal, saya punya sendiri kok. Tapi Anda sudah gunakan di tempat lain dan Anda tidak menyebut. Ya. Sengaja saya buka di sini supaya kita semua dengar dan memang itu warning sangat keras. Dan saya tidak toleransi itu kalau saya temukan misalnya plagiat, saya tidak akan bela itu karena haknya penguji itu bisa membatalkan dan dilindungi undang-undang itu. Kita sudah sepakat kemarin di nilai core value-nya kita, nilai organisasi kita itu SIP. Ketika ditemukan itu tidak ada ampun. Makanya saya wanti-wanti teman-teman jangan coba-coba memindahkan itu file lain ke situ. Silakan dibaca baik-baik, ketik ulang karena jangan sampai terbawa. Tadi itu terus terang pertama langsung deg-degan saya, aduh, penguji sudah dapatkan 2 itu, ada kabupaten lain, ada guru tapi puskesmas dia punya isi. Wah, ini kan itu lain itu, Pak. Artinya ketika kita telusuri kan dan kita menjadikan pemberatan menjadi masalah itu. Tapi makasih banyak Pak Penguji belum sampai ke ini, masih mengingatkan ya. Masih mengingatkan, belum mengambil tindakan. Saya kira itu, makasih banyak Pak Mentor, Pak Penguji dan Saudara Makasih banyak Pak. Samsuri, selamat dan rajin konsultasi dengan mentor dan termasuk kepada saya. Dan bisa juga ketika Anda agak masih ragu, saya kira Pak Penguji tidak keberatan kalau suatu saat peserta balik ulang menanyakan, Pak saya belum paham tadi. Bisa, saya tahu persis penguji kita ini, yang penting ada di tempat. Yang penting di tempat dulu, siap dia itu. Saya tahu. Makasih banyak Pak. Ya. Baik, demikian kita tutup evaluasi rancangan Saudara Samsuri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Makasih banyak. Makasih banyak Pak. Makasih banyak. Terima kasih untuk Pak Muji, Pak Coach dan Pak Anderson selaku mentor serta kita Pak Samsuri. Demikian tadi seminar dari Bapak Samsuri. Silakan Bapak Samsuri dan Pak Anderson kami perkenankan untuk meninggalkan ruangan seminar. Terima kasih banyak.